update gitu ketika kita itu hanya kuliah pulang atau biasa disebut dengan mahasiswa apatis. kupu-kupu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Incik Talk. Disper. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ini merupakan video pertama di mana collaboration antara KKN dan juga PMI. Kalian tahu dong PMI itu apa? PMI itu kan orientasinya organisasi, sedangkan KKN, Kopi Kisah Nusantara, bekerja sama dengan Incik. Yang dimana Incik ini kan orientasinya itu seputaran meliputi berita. Tapi di podcast ini mereka berdua disatukan. Tepuk tangan dong. Oke, untuk teman-teman Incik, kebetulan banget nih karena tadi kan kita sedikit membahas tentang PMI. Pada kali ini saya mengundang narasumbernya itu dari Kopri Pelita Bangsa. Kalau bisa disebut Kopri Komisariat Universitas Pelita Bangsa. Langsung aja yuk kita ke narsumnya. Halo, selamat sore Mbak Indah. Gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Ada kendala atau? Enggak sih, cuman paling sedikit macet karena jamnya itu berbarengan sama kuli-kuli pabrik pada pulang kerja gitu. Wow, semangat banget ya Mbak Indah untuk kesini. Terima alhamdulillah. kasih ya Mbak Terima Indah. kasih juga ya sudah mengundang kami. Tapi Mbak Indah, sebelum saya mengulik lebih dalam tentang apa sih itu Kopri, saya pengen Mbak Indah memperkenalkan diri dulu nih sama teman-teman Incik. Oke, boleh. Oh ya, salam kenal ya semuanya. Terima kasih karena saya udah diundang di acara ini. Izin memperkenalkan diri, saya dari Kopri Pelita Bangsa, di mana Kopri ini sebenarnya badan semi otonom PMII yang lebih fokus terhadap isu-isu keperempuanan dalam lingkup kampus ya sahabat. Gitu. Wow, hebat banget ya perempuan yang satu ini. Mbak Indah, kalau saya boleh tahu ya, korps dan korps tuh apa sih bedanya? Kopri maksudnya Kopri dan Korpri gitu. Iya, emang itu kan sering banget salah ya, maksudnya salah pengertian gitu. Kalau Korpri sendiri itu kan pegawai Republik Indonesia, di mana tugasnya itu nanti mendapatkan intensif dari pemerintah. Sedangkan Kopri itu organisasi atau lembaga eksternal kampus yang dinaungi langsung oleh PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, Kopri ini sebenarnya ada di bawah PMII, di mana singkatannya itu kan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Jadi kita itu lebih fokus terhadap keperempuanannya gitu. Problem-problem perempuan dan isu-isu perempuan gitu. Kalau untuk tujuannya tersendiri, kenapa sih harus terbentuknya Kopri? Sebenarnya Kopri itu awalnya itu dibentuk itu karena di mana perempuan itu sebenarnya kan sudah punya bakat tuh. Nah, di dalam Kopri itu kita sama-sama dikumpulkan untuk membuat gerakan-gerakan atau menciptakan sebuah kayak pengembangan diri gitu. Yang tadinya awalnya itu kan Kopri itu lebih ke hanya menjahit dan urusan dapur gitu. Nah, hari ini Kopri itu lebih terfokus kepada bagaimana cara menjadi seorang pemimpin perempuan yang mempunyai kapasitas yang tidak kalah saing dengan laki-laki gitu. Wow, berarti keren banget ya terbentuknya Kopri ini untuk pemberdayaan perempuan ya. Betul. Apalagi di ruang lingkup perkuliahan seperti itu Bu Kop. Betul. Tapi kalau boleh tanya Bu Kop, sejauh ini komisariat kegiatannya apa aja sih? Terkhususnya perempuan ya Bu Kop. Oke, kalau buat di Koprinya ya, kalau buat di Kopri itu hari ini kita itu lebih terfokus kepada pengembangan mahasiswanya.
Kalau misalkan kemarin kita udah sempat melakukan sebuah gerakan bekerja sama dengan Satgas PPKS di kampus. Wah, hebat dong, tepuk tangan dong. Di mana Satgas itu juga kita mendapat respon positif ya dari Satgas tersebut untuk bersama-sama mensosialisasikan gerakan-gerakan Satgas untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus pelecehan seksual di kampus. Iya. Nggak cuma di kampus sih sebenarnya, di lingkungan umum juga gitu. Nah, udah sejauh ini seberapa banyak sih pelecehan yang terjadi di kampus komisariat? Kalau di komisariat, alhamdulillah kita nggak ada sih kalau di komisariat. Tapi kalau di dalam lingkup kampus? Kalau di lingkup kampus, kemarin kita sudah sempat membahas ada beberapa karena sebenarnya kan hal itu mungkin nggak bisa dipublish ya oleh pihak Satgas. Tapi beberapa kita juga sudah sempat mendengar gitu, di mana ada yang korbannya itu mahasiswa dan pelakunya dari dosen. Ada juga yang mahasiswa sama dengan mahasiswa gitu. Nah, adanya kita Kopri di sini ya untuk sama-sama mensosialisasikan bahwasannya agar hal-hal tersebut tidak terjadi gitu. Dan lebih ke ini sih kayak melakukan pendampingan apabila terdapat korban gitu. Jadi membantu untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi apabila hal tersebut terjadi gitu. Nah, saya mau bertanya, Bu Kop. Ya. Untuk membagi tugas dan tanggung jawab ke anggota, terkhususnya dalam collab dengan Satgas ini ya, Iya. itu seperti apa, Bu Kop? Untuk membagi tugas? Iya. Untuk membagi tugas untuk collab di lembaga Satgasnya, kita belum sampai ke sejauh sana. Cuman saya punya rencana bahwasanya ketika nanti ada rekrutmen anggota baru di Satgas, sebisa mungkin dari Kopri ada yang ikut terlibat gitu untuk melakukan sebuah gerakan di dalamnya gitu. Jadi kita biar nggak terlalu abu-abu gitu kalau misalkan ada kasus-kasus serupa gitu, dan kita bisa sama-sama ikut mengawal gitu bagaimana kasus tersebut bisa terselesaikan. Mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar rencana ya, Bu Betul, Kop. betul. Mudah-mudahan bisa langsung diimplementasikan. Iya, betul. Ya. Nah, Bu Kop, saya mau bertanya lagi. Kalau mengenai tantangan terbesar nih yang ada di Kopi Komisariat, apa sih yang paling tersulit gitu? Kalau buat tantangan sih menurut saya gimana ya? Tantangan di Kopri sendiri itu sangat jauh berbeda dengan cara mengkader laki-laki. Karena kalau misalkan perempuan itu kan lebih identik dengan baperisasi gitu kan. Itu sih yang lebih membuat kadang kita untuk mengkader para Kopri itu agak sulit. Ya kalau misalkan dari saya sih lebih berorientasi kepada tujuan Kopri itu sendiri gitu. Bagaimana agar si para mahasiswi ini tertarik untuk ikut terlibat dalam gerakan Kopri gitu. Nah, tapi kalau misalkan gini Bu Kop, sekarang kan yang paling krusialnya itu kan baperisasi ya. Nah, dari Bu Kop tersendiri sebagai ketua, itu cara mengatasinya seperti apa Bu Kop? Karena kan kalau berbicara perasaan itu kan susah ya. Itu kan terjadi terhadap personalnya masing-masing. Bukan kontrol kita dong selaku ketua. Nah, tapi cara Bu Kop mengatasinya ini seperti apa sih biar teman-teman Incik pada tahu nih solusinya seperti apa gitu. Bicara soal baperisasi, apalagi kita sekelas lingkungan kampus ya, itu kan bukan hal yang tabu lagi. Saya lebih ke ini sih, kalau misalkan hal tersebut tidak mengganggu aktivitas organisasi, nggak jadi masalah. Yang penting untuk masing-masing pengurus ataupun anggota bisa profesional dalam melaksanakan tujuan organisasi itu gitu. Dan satu hal yang perlu diingat bahwasanya organisasi kita itu kan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi sahabat-sahabat lebih
menjaga diri saja gitu, dan jangan terlalu diperlihatkan secara vulgar ketika sedang menjalankan sebuah gerakan di organisasi gitu. Nah, khawatirnya kan nanti ada persepsi lain bahwasanya kenapa nih teman-teman yang pada ikut organisasi malah lebih fokus kepada itu tadi baprisasi gitu kan gitu. Jadi lebih profesional aja sih antar pengurus. Kalau sebenarnya banyak juga kader-kader kita, tapi kan kembali lagi ke mereka masing-masing gitu. Tapi wah, jadi gitu ya teman-teman mengenai baprisasi tentang di Kopri Komisariat UPB. Tapi Bu Kop, kalau berbicara Kopri ya, pernah nggak sih Kopri ini bertugas mendampingi kasus-kasus yang mengenai advokasi? Waktu itu kita di Kopri Pelita Bangsa itu sempat melakukan pendampingan kasus, di mana korbannya itu adalah anak di bawah umur. Kita itu mencoba buat mendatangi korban, mencari tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian kita juga melakukan pendampingan, yaitu membantu follow up pelaporannya di UPTD maupun di kepolisian. Jadi sejauh ini nih teman-teman Incik, ternyata Kopri ini sudah sangat luar biasa, apalagi sudah berkontribusi ke arah advokasi ya. Artinya kan ada kontribusi dari PMI ke masyarakat. Nah, dampak ke masyarakatnya nih Bu Kop, apa sih yang mereka sejauh ini merasakan gitu? Dengan adanya pendampingan tersebut. Nah, sedikit cerita terkait pendampingan itu. Waktu itu kita sempat bekerja sama juga dengan Rumah Perempuan dan Anak. Kita membantu buat melakukan sebuah pendampingan tersebut. Nah, kemudian apa sih keuntungan bagi masyarakat ya? Betul. Tentunya masyarakat itu sangat terbantu dengan adanya hal tersebut gitu. Karena kalau ini kita bukan berat sombong ya guys. Maksudnya dengan adanya sebenarnya sombong itu ada kalau kita punya kualitas di dalamnya. Jadi kita lebih membantu agar kasus tersebut diangkat lagi. Nah, waktu pas kita belum turun gitu, kasusnya sempat mandek ya berapa lama gitu. Nah, kita bantu buat follow up lagi nih pelaporannya di kepolisian agar kasus tersebut segera ditangani, apalagi karena korbannya itu anak di bawah umur ya guys. Kalau mengenai tips kan tadi ada kutipan ya. Nah, tips dari Kopri ini ya biar masalah ini tuh nggak mandek, itu gerakannya seperti apa Bu Kop? Di pelaporannya? Betul. Kita sebenarnya dari kepolisian pun juga ada prosedurnya ya. Nah, ini kasus-kasus serupa gitu. Namun kita juga perlu bantu follow up, mencari tahu kasusnya udah sejauh mana prosesnya, dan waktu itu kita juga sempat bekerja sama juga dengan beberapa lembaga ini seperti pengacara juga, kita dibantu gitu untuk membantu agar proses dalam pelaporannya itu berjalan dengan lancar gitu. Nah gini, kalau berkoordinasi dengan pihak luar ya kan kebanyakan orang itu susahnya itu karena nggak ada relasi, nggak ada bantuan dari pihak-pihak luar. Nah, cara Kopri ini ya agar mendapatkan kolek lah, ibaratkan gitu kan Bob. Betul. Punya kerjasama, punya relasi, itu gimana caranya? Biar teman-teman Inci pada tahu nih caranya. Benar, sebenarnya untuk melakukan pendampingan itu kan nggak mudah ya sahabat-sahabat. Jadi kita perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kemarin kita bekerja sama dengan Rumah Perempuan dan Anak, di mana ketuanya sendiri atau tim di dalamnya itu juga senior dari Kopri. Wow, coba di-share. Jadi memang terlalu kaku ya, karena kebetulan banget nih
Bu Kop, di diskusi ini, di podcast ini kita nggak pengen terlalu formal, apalagi serius. Jadi boleh serius tapi santai gitu loh. Diskusi santai. Iya, makanya didampingi oleh teman-teman Ryan Teknik. Wah, hebat banget. Boleh dilanjut Bu Kop. Iya. Kemudian juga dari ada tim pengacara juga, di mana tim pengacara tersebut juga ada suatu tugas pengabdian kepada masyarakat juga. Itu salah satunya kemarin mendampingi kita dalam menyelesaikan kasus ini. Itu boleh tahu namanya siapa ya Bu Kop? Barangkali teman-teman Cincik kalau ada masalah-masalah seperti itu kan bisa ke beliau seperti itu Bu Kop. Kalau untuk namanya saya lupa, tapi pernah di Pradi Cikarang gitu. Dia ya. Bukan apa namanya, suatu bentuk lembaga. Itu Pradi apa sih namanya? Pradi itu singkatannya apa sih? Oke. Ya ini yang tim pengacara gitu lah. Wow, hebat banget ya ternyata Kopri ini bukan cuma sekedar perempuan, tapi Kopri juga ternyata punya kualitas untuk menolong masyarakat di luar sana. Iya, nggak cuma di lingkungan kampus saja. Jadi perempuan itu nggak cuma berdaya di yang seperti Bu Kop bilang tadi kan, berdaya di rumah saja, di rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ternyata perempuan juga berdaya secara kualitas pendidikan, kualitas berpikir, bahkan secara mandiri UMKM ya Bu Kop. Betul. Ngomong-ngomong UMKM nih, Baru kemarin ya, jalannya. perempuan kan nggak cuma sebatas pinter intelektualnya doang, betul nggak Bu Kop? Setuju kan? Tapi kok pernah nggak sih mengatasi mengenai gimana sih caranya perempuan ini juga harus pandai secara ekonomi mandirinya? Oke, jadi kemarin itu kita sempat melaksanakan program kerja. Wah, Kemarin kita juga sempat melaksanakan atau ikut berkontribusi dalam acara bazar ya. Kebetulan itu program kerjanya bendahara, yaitu badan usaha milik Koper. Luar biasa sih, karena kita perdana ya, selama saya menjabat di kepengurusan pun saya belum pernah melaksanakan yang namanya BUMK gitu. Jadi kemarin saya bersyukur kita semua pengurus itu sepakat atau sama-sama bersinergi untuk melaksanakan agenda tersebut gitu. Dan itu nggak cuma dari Kopi saja yang ikut berkontribusi, namun dari semua pengurus rayon, anggota rayon, PMII itu ikut dalam agenda tersebut. luar biasa sekali ya Kopri Pelita Bangsa ini. Gimana sih cara menginspirasi peran perempuan di khalayak banyak orang gitu? Untuk menginspirasi ya, agar mahasiswa itu tertarik gitu ya. Betul, karena kan kita perempuan juga bisa dong setara dengan laki-laki, iya nggak sih? Setuju nggak sih Bu Kop? Setuju. Jadi gini sahabat-sahabat atau pemirsa ini yang ada di rumah, Teman-teman ini. teman-teman Incip. Jadi dalam sebuah organisasi Kopri atau organisasi di kampus, sahabat-sahabat itu sangat rugi, teman-teman itu sangat rugi kalau misalkan nggak ikut terlibat di dalamnya gitu, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan pada saat kita ikut dalam organisasi gitu. Jadi sangat ketinggal atau nggak update gitu ketika kita itu hanya kuliah pulang atau biasa disebut dengan mahasiswa Apatis. kupu-kupu. Benar-benar. Jadi nggak ada kualitas di sana, karena kan kalau berbicara akademik ya, teorisme itu berbeda dengan aktualisme. Iya. Kalau menurut saya organisasi itu mengubah hidup saya 90 derajat. Wow. Ya benar, yang 10 derajat itu di dalam kampus gitu. Karena apa yang saya dapatkan di kampus, implementasinya itu ada di organisasi gitu. Jadi masuk organisasi ini suatu hal yang paling terpenting, bukan? Benar. Karena di sana kita
mempunyai banyak ilmu. Kalau kita di dalam internal aja kurang, bukan begitu Bang? Disclaimer sih sebenarnya kenapa saya mengatakan hal seperti yang tadi itu ya. Karena saya itu kan mahasiswa kelas karyawan ya. Nah, jadi ke kampus itu ya hanya pada saat jam libur saja gitu. Jadi ya menurut saya kalau nggak ikut organisasi itu relasi itu kurang. Makanya waktu itu saya tertarik untuk ikut di organisasi. Gimana nih Bu Kok? Gimana sih cara Bu Kok misalnya aku ketua Kopri itu membagi waktu antara organisasi, terus kuliah juga, bahkan urusan-urusan pribadi lainnya Bu Kok? Iya betul. Itu Ini sesuatu yang hebat loh kompleks teman-teman. ya sahabat. Sangat kompleks karena itu pilihan sih, lebih ke pilihan. Dan menurut saya bukan berarti teman-teman nggak bisa. Justru ini bisa jadi sebagai acuan biar teman-teman itu lebih semangat bahwa saya ketika kita sudah berkuliah, bekerja, ataupun ada kegiatan lain, kita juga masih ada kesempatan untuk berorganisasi. Waktu itu saya itu berpikiran bahwa ketika saya pulang nanti, saya tuh kebetulan di sini merantau ya guys. Ya. Jadi saya nggak mau ketika nanti saya pulang ke kampung sendiri gitu, saya nggak dapat apa-apa gitu. Minimal saya dapat pengalaman gitu loh. Yang nantinya itu bisa saya implementasikan di kampung sendiri. Apa yang saya lakukan di sini bisa dibawa ke tempat saya gitu. Meskipun beda adat itu kadang kan susah juga ya untuk mengimplementasikannya. Tapi paling enggak, iya beda kultur. Tapi paling enggak adalah satu tingkat yang ibaratnya bisa mengubah sesuatu yang belum ada gitu. Ngomongin tadi nih ya, emang Bu Kok ini pengen merubah apa sih di kampung Bu Kok sampai Bu Kok harus masuk organisasi, terus punya pengalaman dan ilmu bisa mengimplementasikan di kampung Bu Kok. Emang di kampung Bu Kok ini ada masalah apa nih? Kalau untuk masalah sebenarnya itu sangat kompleks ya, kita ngomongin masalah di kampung gitu. Cuman kan lebih kepada tadi yang dibilang tuh kultur, dimana di kampung itu kan masih apa ya, sering banget orang-orang melihat bahwasanya perempuan itu nggak punya kualitas lebih, jadi semuanya itu lebih diunggulkan kepada laki-laki gitu. Makanya saya ingin merubah itu gitu, bahwa pandangan masyarakat itu hari ini belum tepat gitu, bahwasanya pemimpin itu juga bisa lahir dari perempuan gitu. Apabila perempuan itu punya kapasitas yang ibaratnya setara gitu dengan laki-laki. Jadi nggak harus pemimpin itu laki-laki gitu. Saya sepakat sih kalau perempuan juga punya hak untuk mendapatkan gelar pemimpin. Karena pemimpin itu kan secara sosial itu bisa didapatkan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Saya setuju banget sih Bu Kok. Tapi gimana sih Bu Kok ini merespon perkembangan teknologi terhadap yang terjadi saat ini? Hari ini teknologi itu sudah berkembang sangat pesat ya. Bahkan pengkaderan kita pun sekarang sudah melalui teknologi gitu, bisa melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube gitu. Jadi itu sangat membantu sekali buat cara pengkaderan ataupun untuk memperkenalkan apa sih organisasi PMI, apa sih organisasi Kopri gitu. Salah satunya adalah podcast ini. Wow, hebat banget. Disper! Luar biasa banget ya teman-teman PMI ini, apalagi khususnya di Pelita Bangsa dan tim dari Rakyat Proletariat. Ini sangat luar biasa ya sahabat-sahabat. Oke, lanjut ya. Saya mau nanya lagi Bu Kok. Kalau mengenai pengalaman paling berkesan selama di Kopri, Selama berorganisasi di Kopri. Pengalaman paling berkesan saya menjadi lebih apa ya?
jadi lebih berani, mungkin speak up di depan umum, menjadi lebih memiliki banyak pengetahuan sih, terutama dengan berbagai lembaga luar. Terus punya apa ya? Banyak sih. Banyak ya, kalau disebutin kayaknya nggak bisa ya satu persatu karena emang benar-benar PMI itu sangat luar biasa wadah yang dinaungi oleh NU. Bukan begitu kok? Kalau salah saya tolong diluruskan gitu kan. Jadi sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang di luar sana sayang banget kalau nggak ikut organisasi ya. Karena namanya waktu itu kalau tidak dimaksimalkan akan terjadinya sia-sia. betul. Karena mumpung kita masih muda, Ya. kita maksimalin saja berproses apapun itu supaya nantinya kita bisa mendapatkan apa yang hari ini kita pelajari gitu loh. Terkhususnya perempuan ya, karena kan perempuan ini sangat diklaim bahwa perempuan itu nggak boleh keluar malam. Iya. Terus perempuan ini hanya di rumah saja, bantu-bantu rumah tangga. Tapi dengan adanya Kopri kita membuktikan bahwa perempuan juga layak disandingkan dengan laki-laki. Bukan begitu, Betul. Disper. Diskusi pergerakan. Oke, Bukom, ini pertanyaan terakhir dari saya, Bukom. Pesan untuk mahasiswa di kampus nih, Bukom, agar mau masuk organisasi, khususnya perempuan. Gimana sih cara Bukom mengkaderisasi di kampus? Baik, untuk teman-teman di kampus yang hari ini masih duduk di bangku perkuliahan, jangan anti organisasi. Karena dengan organisasi, kita menjadi punya relasi banyak, kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita. Kita juga dapat memiliki pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak kita dapatkan di dalam kelas, dalam ruang kelas gitu. Jadi ibaratnya kita belajar di kelas, implementasinya ya kita di organisasi gitu. Kita berbaur langsung dengan masyarakat, membantu masyarakat. Oke, Bukom, alhamdulillah banget nih ya Bukom. Bukom sudah mau menghadiri podcast pertama kali yang diadakan oleh PMI, apalagi terkhususnya di Pelita Bangsa. Ini podcast perdana dan mudah-mudahan bisa berkepanjangan gitu Bukom. Berlanjut, benar. Dan juga Bukom, terima kasih juga sudah sharing-sharing ilmunya. Terus juga memberi inspirasi bahwa perempuan juga tugasnya itu bukan cuma di rumah, tapi juga bisa beraksi bersama dengan laki-laki. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara ini. Oke, terima kasih Bu. Diskusi pergerakan. Salam pergerakan. Salam. Tangan terkepal dan maju ke muka.